Halo guys, kita mahasiswa pendidikan biologi S3. Oke guys, kita akan jalan-jalan bersama Prof Hong. Mari Prof. Kita akan berangkat. Kita di belakang. Kita belakang aja, masuk dulu. Kita belakang. Oke. Ini bersama Prof Hong, kita mau jalan-jalan guys. Naik mobilnya Prof Hong. Kita jalan-jalan ya. Nah, kita ada di Ini payungnya dulu, payungnya. payung. Nah, oke guys, kita ada di belakang bersama Kang Deden. Tuh Mbak Nanda masuk. Ini Mbak Siji tak taruh sini Pak, biar kosong. Jalan-jalan ke Pasuruan guys. Ini kampus UM guys. Tuh, kampus UM mendidik dan mengabdi. Konten. Ini kampus UM keren kan guys. Itu gedung kembar yang kalau kuliah harus naik lantai 5, nggak pakai lift. Guys, kita udah hampir menuju ke rumah Bu Khalifah. Jadi itu mengatakan enggak kan sampai buat ini. Iya, sawah di sana ya. Terinspirasi kan kita pulang langsung. Kita sudah sampai guys di rumah Ibu Khalifah guys. Nah, itu ada mahasiswa yang ambil maku kuliah tahun semester kemarin. Guys, Kita masuk YouTube guys. kita lagi di Ibu Khalifah guys. Mulai rame Pak ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Dede. Jalan ya. Kita di jalan. Sama Prof Hong. Setiap minggu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa saya kira itu baik, saya itu seharusnya saya serahkan kepada Bu Khalifah dan Mas Dan karena ini Bapak Ibu dari mahasiswa, saya kira nanti mohon bisa dicatat, direkam, ya. Kemudian apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Khalifah di P4S ini, Lani Mahmud ini nanti kalau ingin belajar dan bisa mengembangkan tempatnya daerah ya di Makassar, mudah-mudahan bisa kita memperoleh inspirasi dari cara-cara yang bisa mengembangkan. Ini kira-kira juga sangat juga ya pengembangan pertanian yang
Pegawai nonstop. Pegawai nonstop. Maksudnya, emang PNS. Bukan. Saya nggak pakai masker sekarang. Mungkin. Ya, mungkin maskernya tidak di. Bisa dibuka biar kita nanti ibu ketemu di jalan. Saling sapa, lah kan nggak kelihatan. Nggak apa-apa, sudah bebas. Semua sudah bebas ya Pak Ibu? Belum, saya. Iya, Swasta. Ini swasta, Bu. Swasta semua. Nggih, Di pabrik atau di mana? di kampus, Bu. Di kampus sama di sekolah. PTS. PTS. Ya. Pegawai nonstop. Ternyata PNS sama swasta enakan mana? Kalau PNS tanya sama Pak Prof, PNS, kalau swasta gimana rasanya? Rasanya Nanu-nanu. Ini saya cerita sedikit soal saya ya. Saya dulu sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya saya dapat kader posyandu sama jadikan. Ini dunia yang saya rasakan ini dunia baru. Baru saya punya lahan, tapi nggak tahu karena yang menggarap apa itu ibu saya dengan suami saya. Jadi untuk dunia petani itu nol, sama sekali saya nggak tahu. Setelah ada petugas pertanian. Kalau dulu ada namanya kami tani, ada BPS sama BPS. Sekarang sudah tidak ada semua. Tinggal BPS sama BOPT. BOPT aja sekarang satu orang pegang 4 kecamatan. Coba kita bayangkan bagaimana lahan kita kalau nggak apa-apa sekarang. Kalau dulu enak satu kecamatan satu orang. Sekarang sudah tidak ada. Mungkin mau punah BOPT kalau nggak ada yang bergerak. Makanya kadang-kadang mahasiswa yang mengambil jurusan pertanian, saya suruh ngambil BOPT. Saya suruh daftar BOPT biar petani itu ada yang menampung inspirasi. Dari sini lama-kelamaan lagi saya mulai berbuat, mulai banyak mengembangkan ada itu dan bisa membuat dan memperkembangkan. Dari sini saya mampu sama petugas. Kalau saya bisa produksi itu buat apa produksi kalau nggak ada yang menggunakan. Kami memberikan memberikan semua yang promosi pamer. Pada tahun 2006 saya juga dapat penghargaan lagi alumni SMPT tingkat nasional karena jebolan atau yang sudah mengikuti SMPT bisa seperti itu. 2007 saya dapat penghargaan lagi yaitu petani teladan nasional. Lama-kelamaan terus saya terus berpromosi. Nggak intinya saya promosi, nggak intinya saya menerapkan agen kita pada petani. 2010 saya dapat penghargaan yaitu Kabupaten Tingkat Nasional. 2011 saya dapat penghargaan lagi Kalung Award. 2013 saya dapat penghargaan lagi Kapolres. 2015 saya dapat penghargaan lagi yaitu P4S Teladan Nasional Fasilitas. Terakhir 2017 pemangku Ketahanan Pangan Nasional. Nah dari sini ternyata saya dulu nggak cita-cita bahwa nanti saya mengembangkan BNRI bisa dapat penghargaan, bisa masuk istana, bisa salaman dengan presiden, tidak ada harapan itu. Yang penting saya ingin memperangi petani yang dirinya main dengan menggunakan kimia atau racun yang berada ke ramah itu tujuan kami. Ternyata alhamdulillah dengan semakin banyaknya kemajuan, banyaknya saya memberikan promosi dibanding dengan dinas pertanian kabupaten, provinsi dan lainnya, juga didukung oleh laboratorium, juga didukung dengan BPBD Ketindan dengan adanya saya di Bupati Pelatihan. Alhamdulillah ini semakin berkembang karena yang berarti di tempat saya memberikan ilmunya ke teman-teman lainnya, kelompok-kelompok lainnya. Apalagi sering di sini juga macam anak-anak mahasiswa, mulai dari Brawijaya, termasuk Universitas Negeri Malang, UMR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sharing. Alhamdulillah belajarnya udah Tidak Ah, boten. Bedanya kan beda. seperti apa itu juga
bingung ini. Dia bingung kan. Akhirnya kita sharing. Kita coba diskusi terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kira-kira seperti itu kan. Gambarannya itu atau tidak? Biar kita nanti ketemulah di mana yang bisa kita berikan. Kira-kira di mananya ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Mbak dan Mas kira-kira dengan dosen. Dosen dan guru. Sedang Ada dosen, ada guru sekolah SMK. SMA, oke. SMA. Kalau biologi, Pendidikan biologi. pendidikan. seperti apa, terus pihak peneliti seperti apa, transfer teknologinya seperti apa, kan begitu aja gitu, biar lebih gampang ya. Kalau kita menemukan kalau pemula belum tahu namanya KPLT. Mungkin Mbak dan Mas Masih sudah pernah mendengar atau sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah aplikasi di waktu kuliahnya itu. Ini dasar hukum alam yang kita pegang dalam budaya yang terpadu. Setiap makhluk saling interaksi dan berusaha mempertahankan populasinya. Itu hukum alam. Di alam, di mana kompetisi. Tapi kurang lebih ada prinsip dharma dan karma sekolah kita. Salah manusia dalam mengelola lingkungan yang berdasar terhadap berkurangnya peran makhluk yang bermanfaat bagi manusia menjadi salah satu pemicu masalah hama dan penyakit. Sebenarnya hama penyakit itu akibat, bukan sebab. Cuma saat ini orang berpikir hama penyakit itu sebab. Salah satu contoh bagi kami yang muda mungkin berpikiran kalau pilitan mau nanam itu biasanya kalau orang Jawa ataupun Sunda itu ada sesajen sedekah. Tapi bagi kami yang orang-orang muda saat ini coba berpikir tentang agrosistem tadi, apa sih yang diberikan di situ? Yang ditaruh-taruh itu apa sih sebenarnya? Setelah kita coba cek, dan saya dulu pernah setiap mbah saya mau nanam itu mesti ditaruh gula, kemenyan, Pisang. merah, pisang, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, kelapa, terus bunga, beras, nasi, terus kadang ada yang jenang merah. Senang. Nah, naruhnya itu di pinggir Pohon. air. Apa sih maksudnya? Dengan berkembangnya teknologi dan penelitian yang sedemikian rupa, akhirnya kan diteliti. Kandungan salah satu contoh wewangian itu tidak disukai sama hama. Terus yang kedua, bawang putih, bawang merah, ternyata di dalam kandungan bawang merah itu sendiri dia ada zat pestisidanya. Akhirnya banyak membuat pestisida nabati yang dia dari bahan bawang merah dan yang lainnya. Jadi ada ZPT-nya. Terus kenapa ada kelapa juga? Kelapa itu jangan media tubuh mikroorganisme yang lebih gampang dan lebih cepat. Salah satu contoh saat kami ada anak magang di Sekral, saya coba untuk ajak eksplorasi. Jadi ada yang pakai beras, ada yang pakai kelapa begitu dibelah, dibanding itu taruh di dalam tanah. Yang satunya beras di tanah. Muncul nggak makhluk? Dia tumbuh nggak di situ? Ternyata tumbuh. Coba kita lakukan makhluk hidupnya, ternyata hampir sama. Berarti kan dia menumbuhkan makhluk hidup di situ, dia lebih banyak populasinya.
patokin dengan patokin itu berserpanta. Itu salah satu contoh yang kenapa kok ditaruh di pinggir pintu air? Karena dia kalau dataran rendah, dia tumpah di air akhirnya merata. Itu analogi yang kami coba pahami. Tidak berpikir tentang goib dan non goib, tapi berpikir tentang logis saja. Terus yang kedua, kalau dataran tinggi bagaimana? Ternyata kultur itu dataran tinggi berbeda. Dia tidak ada pintu air, tapi taruhnya di tengah. Kenapa di tengah? Di situ ada angin yang bersirkulasi di situ untuk cepat menyebar di lahan. Itu yang coba kita pahami. Tidak berpikir tentang itu logika goib atau tidak, klinik atau tidak, tapi secara logika. Tapi coba ada beberapa teman yang dia penelitian dengan menggunakan wangian yang ditaruh di pinggir, dan itu justru membuat tanaman dia lebih normal. Tanaman tidak suka. Metode pengembangannya, kalau justifikasinya monggo itu pihak peneliti lalu disebarkan ke petani. Pendekatan pemanfaatan energi, isolasi dari alam, seleksi, pengembangan formulasi yang sekarang diteliti, kita juga baru dikasih untuk disuruh nyoba jamur yang bisa mengatur air pada saat. Kalau dia tidak ada garis tengah yang begini, dia hanya totol saja, dia aman. Oh. Tapi kalau nanti lebih mendalam lagi dari jumlah ruas antenanya, kalau ganjil itu musalami, kalau tidak itu aman. Lalu dari jumlah ruasnya, ruas antena dari satu antena itu kan berluas-luas. Yeah. Ini cara pengembangannya lebih gampang. Nah, makanya petani-petani cabai cenderung lebih banyak bordernya itu ditanam jagung. Salah satunya untuk menumbuh biar dia berkembang di situ. Karena dia pola jerami, usaha jerami itu sama biasanya muncul. Kadang usaha jerami itu bagi bawah di dalam tubuh inang sebelum parasit itu dewasa dan dia akan hidup bebas. Jenis parasit kita mandulkan dulu dengan lampu UV. Lampu UV pun juga berbeda. Ada UVA, UVB, yang UVC. Kemarin saya dampingin anak UV jurusan HPT itu, dia terkait penelitian dengan pengaruh lampu UVA, UVB, dan UVC. Yang UVA, UVB itu tidak terlalu berpengaruh terhadap mandulnya termokorsera. Tapi yang UVC itu sangat berpengaruh. Terus yang kedua, pengaruh lampu UV frekuensi terhadap tumbuhnya mikroorganisme. Itu ada beberapa frekuensi yang dia untuk kayak kutu putih, kutu kubur. Nah, itu sering, dan saya juga suka agak kesulitan ini gimana. Bahkan saya iseng-iseng sempat pakai sunlight, pakai apa segala macam dari itu ya. Nah, ini kalau sudah terjadi kira-kira gimana? berarti kan karena dia sudah terjadi ledakan. Ya. Kan terjadi ledakan. Saat terjadi ledakan seperti Ini. Pacarkan. Ini yang trichoderma itu Iya, Pak. ini belum sempurna, ini masih 4 hari. Ditaruh di suhu ruang atau di inkubasi? Gimana? Ditaruh di suhu ruang begini atau di Iya, cuma di ruang begini aja. Cuma kalau apa itu menurunkan sholatnya pakai IKA. NKS. Ini apa Pak? Itu program itu Trichoderma, ya. Trichoderma. Antagonis ya? Itu kan? Ya, tagonis. Antagonis. Ini untuk jagung saja Pak. enggak. Dia untuk penyakit tular tanah. Penyakit yang disebabkan di dalam tanah. Iya. Yang contoh fusarium, jagung, pisang yang dia kena tahu kuning, dalamnya hitam, nah itu fusarium. Nah ini cara pengendaliannya pakai ini. Jadi benih bibitnya itu, media tanamnya itu dikasih di duluan, jadi dia berkembang di situ.
pisang-pisang hitam-hitam tengahnya itu. Iya, hitam-hitam itu Fusarium. Kenapa Fusarium? Kalau dia hitam Fusarium, tapi kalau dia merah dia bakteri. Nah itu biasanya sehat, akhirnya nular. Karena dari alat yang dipakai. Ya. Bisa dari kotoran ternak yang belum difermentasi itu bisa. Bisa memunculkan. Ini yang ditabur dengan pupuk. Nah, kita campur dulu di pupuk, kita kasih denda halus dulu, udah, kita ya. perbanyak dulu di situ. Jadi dia 5 hari udah jadi. Baru dipakai. Betul. Putih serangga nih Pak. Serangganya aja dilihat dulu, Putih. dipegang Pak. Ini Pak telurnya tadi Pak. Bukan serangganya. Serangganya. Yang korsera tadi. Ya itu serangganya. Cuilik-cuilik gitu ya. Yang mana nih? Ulala, yang ini. Ini loh yang suka ada gerak-gerak Yang loh. saya lihat ini yang di dalam. Iya ini. Enggak, yang ini ternyata yang di luar ya. Ini nih, Iya, di kacanya iya. ini di kaca. Saya kiranya ini yang dalam. Nah, itu serangganya. Serangga Trigogramma. Oh, ini yang mau makan hamanya nanti Pak. Bukan. Ini. Yang serangganya kecil-kecil gerak-gerak ini. Ya, itu serangganya. Itu namanya serangga Trigogramma. Oke. Kan Baru telurnya Pak. telurnya lain. Netes ini, Pak. Dia tidak bertelur. Berarti Enggak. sudah serangganya. Iya, Iya, itu serangganya. Jadi gini, Kecil banget. awalnya kita memperbanyak Coursera dulu. Setelah punya Coursera, baru Coursera kita kumpulkan, baru keluar telurnya. Telur Coursera, ini contohnya. Ini contohnya telur Coursera. Yang putih-putih niki Pak. Sing putih-putih Iya, niki. iya. Kan telur Coursera kalau dia menetas kan jadi telur larva, terus kepompong, kuku, Ulat dulu. ulat dulu, Nggih. larva tadi. Larva. Telur jadi ular. Iya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Terus Telur lagi. Ulat. Ini mediumnya apa Pak? jadi sebelum Yang ini yang ya, ini. ini yang sudah terparasit. Ini telur, masih telur Pak. Ini masih telur Trigogramma. Tadi kayak yang menetas namanya serangga Trigogramma. Jadinya dulu ini. Ya, dari ini menetas. Jadi ini. Ya, menetas ini menetas dari situ. Kelihatan nggak? Cara pemasangan ini ada anjir, kita belah 3 ya. Satu untuk penyelipan, ini namanya bias. Yang satu nanti tutupnya. Aqua Tutup itu aqua ya. bisa. Kalau yang ini telur Coursera yang belum ditempelkan, Oh. Yang remnya pakai apa? pakai lem final. Kita bukan sebenarnya tidak menyebutkan merek. Lem kertas. Lem kertas, Lem ya. kertas itu tidak berbau, tidak berwarna. Lem kertas. Pernah pakai lem yang nggak bau itu tidak mau. Ya, pompong atau dari ulat, besar kecilnya kan tidak sama. Jadi keluarnya itu tidak merata. Ada yang keluar, ada yang tidak, ada yang keluar. 1 minggu ada yang keluar, 2 minggu karena besar kecilnya telur ini tidak sama. Tapi kalau kita menabur dari bukan. awal dari telur, Ya sih saya beres niko nggih. nanti keluarnya Itu kapang gitu. Oh. itu anu. Ini Tribullium ulat apa nih, Pak? rusa itu. Nah, ini apa gudang ini? Oh, ini apa ini? Oh iya. Kayak ulat itu Pak. Heeh. Ya memang Kayak Ini ya, pijat ya. Itu Tribullium itu perusa itu. Ah, ini. Ini apa gudang? Ini kelaparnya. Oh, jadi itu hama gudang dari hama gudang. Iya, dari toh? apa gudang. Sebenarnya kalau buku komposnya seperti Nambah ini. BOT ya? Iya, nambah. BOT ya. Bahan organik tanah. Sama mikronya. Oh, Iya, juga ya? Kalau yang ini bahan organik biasa. Ya. Tapi kalau data ayah ini untuk memperbanyak mikroorganisme. Jadi nanti kita tambahin dengan jumlah populasi tertentu Ya, ya. dan jenis tertentu. Yuk, anu ya, ngemasannya sini 25 kilo ya. Makanya saya bedakan. Sudah diayak. Iya. Beda.
Ini nanti yang kasih mikoriza. Macam-macam sih Pak, tergantung pesanan. Iya. Oh gitu ya. Ini media tumbuhnya ya. Jadi kayak beras jagungnya tadi. Beras jagungnya.